Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-18 dengan tema pengorbanan Yesus. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Penulis kitab Ibrani menekankan bahwa setiap orang tidak akan luput daripada pembalasan yang setimpal atas setiap pelanggaran dan ketidaktaatan. Jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang telah Yesus berikan melalui mereka yang telah menyampaikannya, bahkan Allah meneguhkan mereka dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan Roh Kudus yang hadir sebagai penolong setiap orang percaya. Pengorbanan Yesus yang mati di atas kayu salib bukanlah sekedar dongeng belaka. Peristiwa kelahiran, kematian, dan kebangkitannya menunjukkan bahwa ia adalah pengorbanan yang sempurna untuk memulihkan keadaan manusia dengan Allah. Ia harus mengalami penderitaan dan menanggung semuanya agar kita mendapatkan keselamatan. Ketika hubungan itu dipulihkan, Yesus membawa setiap orang percaya pada kemuliaan dan menguduskan kita, sehingga setiap kita layak di hadapannya sekalipun Yesus harus mengalami penderitaan. Karena hanya dengan jalan demikian, memusnahkan kuasa iblis yang berkuasa atas maut, dengan kebangkitannya ia membebaskan manusia dari perhambaan karena rasa takut kepada maut. Alasan Yesus mengorbankan dirinya karena ia mengasihi kita. Kasihnya yang besar menunjukkan bahwa ia sangat mengasihi kita dengan cara mendamaikan dengan Allah. Ia dapat melakukannya karena ia telah melalui pencobaan itu, sehingga hanya ia juga yang dapat menolong kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, pengorbanan Yesus menjadi bukti nyata bahwa ia mengasihi kita. Yesus sebagai teladan yang memberikan kita contoh nyata bahwa ia mampu melewati penderitaan karena ia mengasihi kita. Layaklah kita juga demikian. Demikian renungan saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.